Halo, perkenalkan nama saya Adi Triputra Sitorus. Saya jurusan Sistem Informasi di Binus University. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Air Hujan. Selanjutnya itu kesadaran masyarakat terhadap air hujan. Adapun latar belakang dari tugas ini yaitu bertujuan untuk memastikan air bersih dan sanitasi bagi semua. Namun banyak masyarakat yang mengalami kesulitan. Investasi dalam infrastruktur dan tata kelola air diperlukan untuk meningkatkan kesadaran publik serta ketahanan terhadap penyakit. Yang kedua itu kendala pemanfaatan air hujan. Masyarakat di Indonesia itu kesulitan memanfaatkan air hujan karena keterbatasan infrastruktur, regulasi, serta minimnya edukasi dan kesadaran. Yang ketiga itu solusi melalui aplikasi web. Pengembangan aplikasi web kalkulator dapat membantu masyarakat untuk menghitung potensi pemanfaatan air hujan dan meningkatkan kesadaran akan sumber daya ini. Selanjutnya itu tujuan proyek pemanfaatan air hujan, meningkatkan kesadaran masyarakat dan teknologi penampung. Untuk tujuannya itu terbagi atas dua, untuk masyarakat dan untuk mahasiswa saya sendiri. Untuk masyarakat, uh, masyarakat diharapkan dapat mengurangi risiko kekeringan melalui pemanfaatan air hujan sebagai sumber air alternatif. Dan untuk saya sendiri sebagai mahasiswa dapat mengembangkan teknologi penampungan air hujan, mendukung keberlanjutan dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya air hujan. Nah, selanjutnya itu dari tujuan SDG 6 menyediakan akses universal terhadap air bersih dan sanitasi untuk semua individu. Yang kedua itu efisiensi penggunaan air, mendorong efisiensi dalam penggunaan air untuk menjaga kelestarian sumber daya air. Nah, yang ketiga itu perlindungan ekosistem perairan. Nah, melindungi ekosistem perairan untuk keberlanjutan lingkungan dan kualitas air. Yang keempat itu pentingnya kesadaran masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat pemanfaatan air hujan sebagai sumber air alternatif. Yang terakhir itu agenda di 2030 PBB, yaitu untuk menyukseskan mencapai akses air bersih ke seluruh masyarakat. Nah, selanjutnya itu metode pelaksanaan proyek ini. Untuk proyek ini, tahapan pertama dilakukan observasi dan FGD atau wawancara. Melalui observasi dan diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk memahami perilaku dan pandangan masyarakat terhadap pemanfaatan air hujan. Nah, yang kedua itu membagi tugas dalam proyek, yaitu ada tugas individu yang dilakukan oleh setiap individu yang ada dalam kelompok, dan ada tugas yang dilakukan secara bersama atau tugas kelompok bersama. Yang ketiga itu rencana kegiatan yang akan dimulai pada April ini, dan rencana ini akan dilakukan di Jakarta dan sekitarnya untuk mengimplementasi proyek ini. Nah, selanjutnya itu kesadaran masyarakat akan air hujan, ketergantungan pada air. Saat ini masyarakat masih ketergantungan pada penggunaan air tanah. Air kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan air hujan sebagai sumber air alternatif masih sangat minim. Yang kedua itu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan air hujan masih rendah mengingat potensi yang ada belum dioptimalkan. Jadi, karena masih adanya pemanfaatan air tanah yang dinilai lebih efisien sehingga mengurangi rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan air hujan. Yang ketiga itu pengembangan kalkulator air hujan. Aplikasi web kalkulator air hujan dikembangkan untuk menghitung potensi air hujan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air alternatif. Nah, selanjutnya itu refleksi pribadi. Dengan mengikuti proyek ini, menginspirasi saya dan masyarakat untuk memasang sistem penampungan air hujan guna memanfaatkan sumber air alternatif secara maksimal. Yang kedua itu menekankan pentingnya penyaringan dasar air hujan agar dapat digunakan dengan aman dan efektif untuk kebutuhan sehari-hari. Karena kita tahu bahwa air hujan itu tentunya tidak langsung bersih karena akan terkontaminasi dengan kotoran yang ada di atap kita, gitu, atap rumah kita sebagai penampungnya. Yang kedua itu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara pemanfaatan air hujan sebagai sumber air alternatif yang berkelanjutan. Selanjutnya,
Kesimpulan dan saran. Teknologi sederhana meningkatkan kesadaran. Proyek ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi sederhana dapat mendorong kesadaran masyarakat terhadap isu penting seperti pemanfaatan air hujan ini. Yang kedua itu mengembangkan aplikasi mobile. Disarankan untuk mengembangkan aplikasi ini ke versi mobile yang lebih mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat luas. Karena kita tahu penggunaan mobile saat ini sudah sangat luas dan hampir di setiap lapis masyarakat. Yang ketiga itu edukasi untuk manfaat yang lebih luas. Edukasi tentang pemanfaatan air hujan harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan air alternatif secara efektif. Selanjutnya itu referensi. Untuk proyek ini saya menggunakan beberapa referensi baik dari Badan Pusat Statistika untuk mengetahui data curah hujan di Indonesia, teknologi dari SDJ untuk pengembangan proyek, analisis perubahan iklim untuk menganalisis perubahan iklim yang ada di Indonesia, dan beberapa modul yang saya gunakan dari mata kuliah kewarganegaraan. Oke, untuk slide terakhir ini, di sini saya ada quotes untuk kita semua. Meningkatkan kesadaran pemanfaatan air hujan, aksi bersama untuk keberlanjutan lingkungan. Sekian dari saya, Adi Triputra Sitorus. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih semuanya telah uh, mau mendengarkan presentasi saya ini.